Baik, terima kasih. Selamat siang kepada para peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Acara kita akan mulai. Yang terhormat, Kepala Pelayanan Medik Dr. Siti Munawwaroh Spesialis Anak. Yang kami hormati narasumber Dr. Suri Nurhajanti Spesialis Anak dan Dr. Nani Budiman Spesialis Gizi Klinik, serta para peserta webinar yang saya cintai. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kedua narasumber. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sangat luar biasa dan sudah meluangkan waktunya untuk turut serta dalam acara webinar Mari Kita Cegah Stunting, yang merupakan suatu rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun Perkumpulan Budi Kemuliaan yang ke-107 dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang ke-105. Kenapa kita mengambil tema ini? Seperti yang sudah kita ketahui, stunting merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, dan ternyata anak Indonesia banyak juga yang menjadi stunting tanpa disadari oleh orang tuanya. Oleh karena itu, bagaimana agar stunting tidak terjadi pada generasi bangsa kita? Mari kita tumpas tuntas masalah ini pada webinar siang hari ini. Bersama saya Yanti Fatmawati sebagai MC sekaligus moderator pada webinar siang hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan tata tertib pada webinar ini. Tata tertib webinar, peserta webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung. Dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara kepada pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya aktif selama 30 menit. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa agar acara berjalan dengan baik. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri atau duduk tegak. Hiduplah tanahku, semuanya bangunlah untuk Indonesia Raya.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pelayanan Medik kepada Dr. Siti Munawaroh, spesialis anak, dipersilakan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Sudah jelas, Bu. Ya, terima kasih pada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Yang terhormat perwakilan dari puskesmas-puskesmas, yang terhormat ibu-ibu komunitas Jami, yang terhormat dan saya cintai ibu-ibu sekalian. Kita panjatkan dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas syukur nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, bahwa kita dapat dikumpulkan di acara siang ini dalam rangka webinar online Mari Kita Cegah Stunting. Adapun acara ini kami adakan adalah untuk mengatasi stunting yang telah banyak ya sudah kita temukan kasusnya di masyarakat. Bagaimana pengenalan stunting ini masih belum terlalu baik dan bagaimana cara pencegahannya, dan yang terpenting adalah mencegah, melakukan hal preventif agar kejadian stunting ini tidak terjadi. Ya. Karena jika sudah terjadi, stunting ini akan mengakibatkan efek samping jangka pendek ataupun jangka panjang yang mengganggu perkembangan maupun intelektual seorang anak. Dan itu yang berujung dengan nasib generasi kita di masa datang nantinya. Para hadirin yang berbahagia, selain dari tujuan kita mengadakan acara ini untuk mencegah kejadian stunting, namun juga adalah suatu implementasi program dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan dalam hal deteksi dini dan pencegahan stunting di lingkungan rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan, dan kami berharap bahwa program ini bisa diselenggarakan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu dalam arti kata bukan medis, jadi non-medis. Di sini ada komunitas-komunitas yang bisa kita bekerja sama, kita berkoordinasi, berjalan bersama untuk mencegah stunting ini. Para hadirin sekalian, acara ini diisi oleh para ahlinya, dua orang ahli, yang satu ahli di bidang kesehatan anak, yang satunya lagi ahli di bidang gizi. Oleh karena itu nanti temanya adalah bagaimana mencegah stunting ini agar tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal, dan bagaimana nutrisi yang harus kita berikan pada anak agar tidak terjadi stunting. Jadi sekali lagi memang preventif, mencegah itu lebih baik dibandingkan kita mengobati. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita dengarkan webinar ini dengan seksama agar kita dapat mengambil manfaatnya. Silahkan nanti para ibu-ibu sekalian bertanya dari A sampai Z kepada ahlinya, ya. Dan semoga dengan berakhirnya acara ini kita dapat mendapatkan ilmu yang banyak, yang baik dan bermanfaat untuk kita implementasikan, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya kira cukup sambutan dari saya. Mari kita dengarkan acara ini dengan baik. Semoga dapat kita ambil semua manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti atas sambutannya.
Baiklah, tiba saatnya kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh kedua narasumber kami yang sudah pakar di bidangnya. Penyanyi Indonesia namanya Afgan. Punya lagu judulnya Cinta Dua Hati. Mari kita bahas permasalahan, saatnya untuk memperhatikan materi. Sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab setelah kedua narasumber memaparkan materi. Jadi, mohon disimak dahulu dan dicatat pertanyaannya. Bagi peserta yang pertanyaannya terbaik, akan diberikan voucher oleh panitia. Baiklah, untuk materi pertama dengan tema pencegahan stunting demi tumbuh kembang anak yang maksimal, akan dipaparkan oleh Dr. Suri Nurhajanti, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan juga Ketua KPRS, Ketua KSMF, dan konsulen lantai 5, yaitu ruang bayi dan anak. Kepada Dr. Suri Nurhajanti, spesialis anak, dipersilakan. Waktunya 30 menit. Terima kasih. Suster Yanti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah cukup jelas suara saya? Jelas? Jelas, dokter. Alhamdulillah ya. Mari kita langsung mulai slide. Jadi saya pada kesempatan ini akan membicarakan aspek stunting lebih ke arah pencegahan. Kenapa? Karena memang kalau anak sudah terdiagnosis stunting, sebenarnya sudah bisa dibilang dia terlambat. Ya, memang kita masih bisa melakukan usaha-usaha agar kita bisa memaksimalkan pertumbuhan maupun perkembangan anak itu. Tapi diagnosis stunting adalah diagnosis terlambat. Ya, jadi bagaimana kita usahanya agar jangan sampai anak-anak kita terdiagnosis stunting. Lanjut. Seperti kita ketahui ya, perbedaan anak dengan dewasa adalah dari segi tumbuh kembang. Ya, jadi yang namanya anak ya, dia masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, apakah itu tumbuh? Ya, tumbuh itu adalah perubahan fisik yang dapat diukur. Ya, jadi parameter untuk kita mengatakan anak itu tumbuh itu ada, jelas ya, bisa diukur. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan anak bagus atau kurang bagus itu bisa dilihat dari 3 parameter. Ya, yang pertama adalah tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ya, sedangkan perkembangan itu adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Ya, jadi yang dimaksud ini adalah sel-selnya bertambah besar dan fungsinya juga bertambah kompleks. Ya, contohnya misalnya otak ya, nah, tadinya dia kecil terus dia membesar, tapi fungsi dia sebagai penerima rangsang, ya misalnya, atau dia untuk mengirimkan rangsang-rangsang itu semakin kompleks dengan dia semakin besar. Nah, apa sih yang bisa kita jadikan parameter bahwa perkembangan itu bisa dilihat dari apa saja pada anak. Ya, nah ada 3 besar yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kemampuan motorik. Ya, motorik ini bisa motorik halus dan kasar. Ya, motorik kasar tuh contohnya misalnya anak bisa duduk, jalan, berdiri, bisa berlari, bisa nendang bola, bisa naik tangga. Ya, nah kalau motorik halus itu seperti dia bisa memegang sendok, bisa menyuap makanannya sendiri, bisa menggambar, ya itu motorik halus. Kemudian kemampuan bahasa, ya dari bayi yang hanya bisa menangis sampai akhirnya dia mengucapkan beberapa kata-kata yang mungkin belum bermakna sampai akhirnya dia bisa berbicara seperti orang dewasa, ya. Dan yang kemudian adalah kemandirian, ya, atau personal sosial. Jadi bagaimana bayi yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bergantung 100% dari ibunya atau orang dewasa di sekitarnya, sampai akhirnya dia bisa berdiri, berjalan, makan sendiri, bisa bersekolah, sampai akhirnya dia menjadi orang dewasa. Nah, itu ada yang namanya berkembang, ya, atau perkembangan seorang anak. Lanjut.
Nah, bagaimanakah tumbuh kembang itu yang seharusnya pada seorang anak ya. Nah, di gambar ini kita bisa melihatnya, mungkin gambar ini banyak yang sudah familiar ya, karena memang gambar ini sudah lama ada ya, mungkin dari saya baru berapa tahun yuk sudah ada nih bukunya ya, dari buku KMS ya. Kenapa saya pakai ini dulu? Karena kita ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya sejak lama pemerintah kita juga sudah sangat aware dengan masalah tumbuh kembang anak ya. Jadi kalau kita lihat KMS, komponen pertumbuhan dan perkembangan bisa dilihat dari satu halaman ini semua. Ya, di sini kenapa sih seperti ini grafiknya? Ya, karena ini menunjukkan adanya pertambahan berat badan seorang anak dari waktu ke waktu. Kemudian ada gambar di atasnya, ya, dari bayi yang masih tengkurap sampai akhirnya dia bisa pakai baju sendiri. Ini menggambarkan bahwa kalau seorang anak bertumbuh dengan baik, berat badannya naik, tinggi badannya naik, maka perkembangannya pun harusnya sama. Ya, diikuti dengan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Ya, jadi kalau dia bayi baru bisa ini, lama-lama dia bisa duduk, merangkak, berdiri segala. Ya, nah kalau ada suatu hal yang menghambat ya dalam hal ini, baik untuk bertumbuhnya, otomatis perkembangannya juga akan terdampak. Ya, jadi kalau anaknya sakit-sakitan mulu, ya, nggak dapat asupan yang bagus, makanannya, ya, ini pasti akan berdampak kepada perkembangannya pula, ya. Makanya gambarnya seiring seperti ini. Ya, lanjut. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan normal seorang anak? Ya, banyak faktor. Ya, yang pertama adalah kondisi sebelum lahir. Ya, jadi masa kehamilan itu adalah suatu masa yang sangat penting. Ya, jadi kalau seorang wanita memutuskan untuk hamil, dia harus sudah mempersiapkannya sebaik-baiknya. Bahkan sebisa mungkin sebelum lahir pun dia sudah merencanakannya. Ya, karena apa? Karena segala sesuatu yang dia lakukan saat kehamilan itu mempengaruhi anak yang dalam kandungannya, ya, baik fisik maupun psikis anak tersebut. Ya, misalnya kalau ibunya makannya nggak bagus sehingga berat badannya naiknya jelek, anaknya pun terdampak, ya, kemungkinan anaknya juga tumbuhnya tidak seperti seharusnya sehingga lahir anaknya kecil, ya, misalnya contohnya seperti itu, ya. Faktor genetik juga sangat besar, ya, apalagi kalau kita ngomong mengenai masalah stunting ini, ya. Nah, karena banyak masih salah kaprah antara stunting dengan perawakan pendek, ya. Jadi kalau nanti akan ada slide-nya, ya, genetik tertentu akan berperan sangat besar genetik itu, ya. Jadi kalau anak saya pendek dok, padahal makannya bagus gitu ya, makannya banyak, tapi kok pendek terus ya. Ternyata pas kita lihat ya dari genetiknya ayah dan ibunya pendek gitu ya. Jadi mau dia mau makan sebanyak apapun juga ya dia nggak pernah sakit, ya dia akan mencapai tinggi potensi genetik sesuai kedua orang tuanya. Nggak bisa kita memaksakan juga gitu ya. Nah yang paling penting juga faktor nutrisi. Ya, ini sangat penting ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan dokter gizi kita, dokter Nani. Nah, yang berikutnya adalah kondisi kesehatan. Ya, kalau anak itu tidak sehat, sering sakit-sakitan, otomatis pasti sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, apalagi penyakit kronis, ya, yang tidak diobati dengan benar, ya, sehingga anak itu tidak bisa mencapai pertumbuhannya karena kondisi penyakitnya yang menghambat. Ya, di samping itu ada juga yang dinamakan hormon, ya. Jadi ada gangguan-gangguan hormon tertentu yang memang sudah mungkin bawaan sejak lahir yang menyebabkan anak tersebut memang tidak bisa bertumbuh maupun berkembang sesuai dengan usianya. Ya, lanjut. Nah, di slide ini saya akan membahas betapa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin peserta di sini sudah banyak yang sering mendengar mengenai 1000 hari pertama kehidupan, di mana ini adalah suatu periode emas. Kenapa sih dibilang periode emas? Ya, jadi yang namanya 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai adalah sejak bayi itu jadi ya istilahnya ya. Jadi kalau ibu pertama kali hamil, ketahuan dia hamil, disitulah mulai 1000 hari pertama seorang bayi ya. Jadi dari -9, maksudnya -9 itu dia belum lahir ya, sampai akhirnya dia lahir dan sampai dia berumur 24 bulan ya. Itu setelah dihitung-hitung ternyata tuh 1000 hari.
Nah, kenapa sih ini penting sekali? Kenapa ini kok sering banget terdengar di mana-mana 1000 hari 1000 HPK, 1000 HPK? Ya, karena memang di periode inilah terjadi pertumbuhan fisik yang cepat ya dan akselerasi perkembangan mental ya yang merupakan fondasi untuk membangun kesehatan dan kecerdasan jangka panjang. Ya, tidak ada pertumbuhan manusia yang secepat periode ini. Ya, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Bayangkan dari satu sel, setitik sel yang tidak terlihat oleh mata, ya sampai dia menjadi seorang bayi, ya waktu 9 bulan, ya sampai akhirnya nanti dia tumbuh menjadi seorang anak yang bisa bergerak, berjalan. Di situ nanti kita lihat bahwa ada organ tertentu yang perkembangannya paling pesat, ya. Lanjut. Nah, bagaimana caranya biar 1000 hari yang masa emas ini bisa berjalan dengan baik, ya? Nah, periode pertama di mana ibu hamil, disitulah bayi masih tergantung dengan ibunya, ya. Sehingga apapun yang ada pada ibunya, apa yang ibunya makan, stimulasi yang diberikan ibunya itu yang akan berpengaruh kepada bayinya. Jadi otomatis kalau ibunya makannya nggak bagus, ya, yang dimakan mungkin juga kurang bagus, dia nggak makanannya nggak sehat, ya, atau ibunya sakit-sakitan saat hamil, ya itu sangat mempengaruhi nanti pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Dan saat bayi itu lahir sampai usia 6 bulan ini juga sama. Periode yang sangat penting. Kenapa? Disitulah peran ASI. Ya, ASI sangat berperan penting. Ya, di samping juga bayi itu harus dijaga agar jangan sakit-sakitan. Makanya di dalam 6 bulan pertama itu peran imunisasi juga sangat tinggi di situ. Ya, karena bisa mencegah terjadinya penyakit. Ya, jadi periode 6 bulan pertama kehidupan bayi adalah periode kritis juga untuk dia ke depannya seperti apa. Nah, setelah melalui 6 bulan, nah ini periode yang sangat sensitif. Kenapa dikatakan periode sensitif? Ya, window of opportunity di sini dikatakan karena di saat itulah anak mulai belajar makan. Ya. Nah, apa yang dimakan oleh anak itu sangat mempengaruhi nanti tumbuhnya seperti apa. Kalau dia kebanyakan makan yang dikasih ibunya berlebihan kalorinya maupun lemaknya, anak itu akan kegemukan, obesitas. Atau sebaliknya, ya tidak adekuat ibunya ngasih makannya, ya karena ibunya bekerja, dia mengasih pengasuhnya mungkin pendidikannya rendah, nggak ngerti, ya masalah makanan yang seimbang, menu seimbang itu seperti apa, akhirnya anaknya tiap pagi dikasih makannya bubur polos, ya nggak ada proteinnya, ya anak saya kalau pagi makan bubur dok, oh ya bubur apa bu, bubur yang lewat tiap hari, pakai apa bu, ya pakai kuahnya aja. Oh gitu Bu, iya. Ya gimana anaknya mau bagus ya perkembangannya ya. Nah, jadi intinya adalah dia yang namanya bayi mulai dari dalam kandungan sampai dia berumur 2 tahun ini dia harus mendapatkan nutrisi yang tepat. Ya, lanjut. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, karena yang paling utama yang kita ingin kejar adalah pertumbuhan otak. Ya, pertumbuhan otak dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang bayi adalah pertumbuhan yang paling pesat. Ya, kita bisa lihat di sini saat lahir bayi itu otaknya sudah 25% dari yang nanti dewasa. Dan di saat usia dia 3 tahun sudah 85%, ya sudah hampir selesai itu pertumbuhan otak, ya. Ya, sedangkan di umur 5 tahun 92%, 7 tahun 95%, ya, sampai 10 tahun saja sudah 90%, sudah bisa dibilang tuh udah hampir selesai pertumbuhan otaknya. Nah, makanya kenapa 1000 hari pertama itu sangat penting karena jika dalam 1000 hari pertama ini terjadi gangguan nutrisi yang menyebabkan nutrisi ke otak juga tidak bagus, maka otak yang harusnya berkembang maksimal bisa terhambat. Nah, bayangkan kalau otak seorang anak tidak berkembang seperti seharusnya, kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada anak tersebut dengan perkembangannya. Ya, kita tahu fungsi otak itu banyak sekali. Ya, untuk seluruh sistem di tubuh kita ini otak yang mengatur. Ya, kalau otaknya tidak berfungsi dengan baik, ya anaknya pasti juga tidak bagus. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam stunting itu sendiri. Ya, sekarang ini kita sering mendengar stunting, tapi masih banyak sekali terjadi salah kaprah dengan stunting ini.
Ya, kalau kita melihat gambar ini, ya, anak stunting itu khas sekali. Ya, dia lebih pendek dari anak seusianya. Ya, makanya kita bisa lihat di sini gambarnya, ini ada garis. Garis ini menunjukkan di usia tersebut anak ini mestinya tingginya segini. Nah, anak stunting itu anak tingginya lebih rendah dari anak yang normal di usianya. Nah, masalahnya dia gizinya seperti apa? Bisa bagus, bisa kurang. Tapi kalau yang stunting, benar-benar stunting, rata-rata gizinya pun juga kurang bagus. Ya, jadi anak itu memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usianya. Nah, kita tahu ya dari mana? Ya kita ukur ya, dan kita plot ke kurva panjang atau tinggi badan dari WHO, ya. Di mana nanti kalau kita plot maka letak titik panjang badan anak tersebut atau tinggi badan tersebut lebih dari -2 SD. Di bawah dari rata-rata standar pertumbuhan anak. Ya, lanjut, seperti apakah itu yang dimaksud dengan -2 SD? Kalau kita lihat garis ini, ya, ini kurva pertumbuhan yang menunjukkan panjang badan berdasarkan umur anak laki-laki. Ya, jadi kalau kita lihat kurva, bedain pertama dulu laki atau perempuan. Jangan sampai salah milih kurva ya. Nanti ibu-ibu semangat pengen masukin kurva, anaknya laki-laki dimasukin ke kurva pink ya atau sebaliknya ya. Jadi kita lihat dulu ya, ini kalau laki-laki biru. Nah, lihat juga judulnya apa? Oh, panjang terhadap umur. Nah, kalau stunting kita lihatnya kurva ini ya, panjang badan atau tinggi badan terhadap umur. Nah, kalau -2 SD itu apa sih? Nah, ini kita bisa lihat di sini ada angka -3, -2, 0, 2, 3 ya, positif. Saya nggak akan menjelaskan detail ya apa itu angka 2 ya, karena panjang lebar nanti ya. Tapi intinya kalau anak itu stunting, dia berada di bawah -2 SD. Ya, jadi dia ini -2 SD yang merah. Nah, kalau kita plot dia di bawah garis merah, berarti dia stunting. Ya, jadi dia nih yang ini stunting, yang ini stunting, ini juga stunting. Ya, kalau ini pas banget di garis -2 SD, hampir dia stunting. Ya, seperti itu maksudnya. Lanjut. Ya. Tadi saya sudah bicara di awal, kita harus bisa membedakan stunting dengan perawakan pendek. Ya, jangan sampai nanti semua anak dibilang stunting ya. Nanti ibunya sedih. Anak saya dibilang stunting, Dok. Katanya emang bener anak saya stunting seperti itu ya. Anak saya nggak pernah sakit-sakitan, makannya bagus. Nah, stunting itu memang sebagian besar adalah kondisi anak yang pendek yang disertai dengan malnutrisi. Ya, jadi pada kurva akan terlihat adanya gagal tumbuh. Ya, nah, sedangkan kondisi pendek yang disebabkan faktor genetik, ya, atau kelainan tulang, hormon, ini pada grafik dia tidak ada gagal tumbuh. Maksudnya gagal tumbuh nanti ada di slide berikutnya ya. Jadi pertumbuhannya tadinya bagus tiba-tiba menurun. Ya, lanjut. Nah, ini di Indonesia bagaimana kondisi stunting? Ternyata di Indonesia di tahun 2021 angkanya ya walaupun menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi masih cukup tinggi. Ya, ada 20,8% ya anak di bawah 2 tahun yang stunting, sedangkan yang balita secara umum 24,4%. Ya, itu cukup tinggi angkanya. Dan Indonesia tuh juara di dunia juga untuk stunting, kalau nggak salah 5 besar atau 10 besar ya. Lanjut. Ya, ini. Nah, sedangkan angka-angka masalah gizi yang lain juga sama Indonesia. Ya, anak kurus banyak 17% ya. Anak yang kurang gizi 17%, yang kurus 7,1% ya. Lanjut. Kenapa sih anak bisa stunting? Ya, tadi kalau kita sudah ingat-ingat yang di depan masalah tumbuh kembang, maka faktor-faktor selain asupan gizi yang kurang, kenapa bisa kurang ya? Ini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab ya. Ibu hamilnya tadi gizinya nggak bagus. Kenapa dia gizinya nggak bagus? Sosial ekonominya juga parah ya. Ibunya dari keluarga miskin misalnya ya, sehingga dia nggak bisa membeli makanan yang bagus ya. Bayinya sering sakit-sakitan ya. Ini penyebab stunting ya. Lanjut. Apa sih dampaknya kalau anak stunting? Nah, ternyata stunting ini memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek maksudnya dalam fase anak itu bisa gangguan perkembangan otak ya. Jadi kognitifnya rendah gitu ya, kurang bagus, anak jadi kurang pinter, nggak bisa ngikutin pelajaran di sekolah ya. Sistem imunnya lemah, IQ-nya kalau diukur jadi rendah dibanding yang seharusnya. Kalau dia nggak stunting, ya mungkin IQ-nya bisa lebih berapa poin, tapi gara-gara dia stunting, ya akhirnya IQ-nya lebih rendah. Dan jangka panjangnya, jika dia sudah menjadi orang dewasa,
akan berdampak produktivitas buruk, ya, sehingga dia sering sakitan, beban kesehatan, bahkan bisa kematian usia muda, dan penyakit-penyakit lain yang bisa mengikut serta, ya, seperti diabetes, kanker, dan orangnya pendek, ya. Pendek ini sendiri kan kadang-kadang menjadi masalah, ya, psikologis, ya. Lanjut. Bagaimana kita mencegah stunting? Nah, ini kalau untuk ibu hamil kok nggak ada gambarnya ya? Maksudnya ada gambar ibu hamil. Nah, ya, pada ibu hamil yang pertama tadi saya sudah ceritakan, kalau bisa konsultasi kesehatan pranikah dulu. Ya, kalau punya penyakit-penyakit tertentu ya kita obati, ya. Dan diusahakan agar mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang ibu hamil. Kalau ada anemia ya harus diatasi dengan pemberian tablet zat gizi. Kalau ada penyakit-penyakit langsung diobati atau dicegah, pemeriksaan kehamilan rutin, dan dari hamil sudah diperkenalkan dengan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, ya. Lanjut. Apa itu? Nah, kalau sudah menjadi seorang anak yang lahir, maka mulai dari awal dia lahir kita sudah melakukan yang namanya inisiasi menyusui dini, kemudian pemberian ASI eksklusif, imunisasi sesuai jadwal, pemberian MPASI yang tepat, ya, menjaga kebersihan bayi dan lingkungannya, serta pemantauan tumbuh kembangnya secara teratur. Lanjut. Apa itu inisiasi menyusui dini? Mungkin sebagian besar ibu-ibu di sini sudah pernah ya mengalaminya ya saat melahirkan anak-anaknya, di mana bayi segera diletakkan di dada ibunya. Ya, biarkan bayi itu mencari sendiri puting ibunya sampai ketemu, sampai dia akhirnya bisa mengisap puting ibunya. Ini penting sekali dan banyak manfaatnya, ya, membantu keberlangsungan aksi eksklusif dan lama menyusui, dan bisa mencegah kematian neonatal dini, ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah ASI eksklusif. Kita juga sudah sama tahu bahwa ASI eksklusif ini ternyata perannya sangat besar. Ya, nah, definisi ASI eksklusif itu sendiri juga harus dipahami ya, bahwa yang namanya pemberian ASI eksklusif itu bisa ASI langsung netek ataupun ASI perah, tanpa menambah cairan atau makanan padat lain kecuali sirup vitamin, ya, atau suplemen obat, ya, itu boleh, ya. Tapi air putih nggak termasuk, ya, dan harus segera diberikan dalam 1 jam setelah bayi lahir. 6 bulan eksklusif dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Ya, manfaatnya banyak, ya. Yang paling penting manfaatnya adalah ketahanan tubuh bayi, ya, mencegah dari penyakit dan meningkatkan perkembangan kognitif atau kecerdasan, serta tercapainya berat badan bayi yang ideal, ya. Lanjut. Nah, yang berikutnya imunisasi, ya. Ya, ibu-ibu di sini semua yang ada di sini pasti sudah tahu bahwa jadwal imunisasi itu sudah jelas, ya. Memang ada jadwal dari dokter anak seperti yang saya tampilkan di sini, ada juga jadwal di Kementerian Kesehatan, itu agak berbeda sedikit, tapi intinya yang namanya imunisasi apapun itu semuanya bagus dan penting. Usahakan dilakukan sesuai jadwal, ya. Lanjut. Karena bisa mencegah anak dari penyakitnya. Kemudian menjaga kebersihan diri. Ya, ini yang paling utama memang cuci tangan, ya. Intinya cuci tangan. Nah, kapan sih kita harus cuci tangan? Ini saya ada slide-nya di sini, ya. Sebelum, selama, sesudah masak, ya. Kalau mau makan cuci tangan, kalau habis batuk bersin cuci tangan, kalau merawat orang sakit sebelum dan sesudahnya cuci tangan, kamar mandi, ya, habis mengganti popok anak, habis megang hewan, sampah, ya. Dan ini adalah 6 langkah cuci tangan, ya. Mudah-mudahan yang ada di sini sudah mengerti semua ini, ya. Lanjut. Berikutnya adalah anak itu harus mendapatkan MPASI yang tepat dan adekuat. Apakah itu MPASI yang tepat dan adekuat? Yang pertama ada tepat waktu, ya. Maksudnya apa? Ya, ASI itu diberikan eksklusif saat dia sudah tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, kita harus memberikan MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Ya. Memang teorinya 6 bulan. 6 bulan itu dengan syarat anak itu dengan ASI saja dia bagus pertumbuhannya dan perkembangannya. Ya, memang kalau dia udah 6 bulan, otomatis ASI itu sendiri sudah tidak memenuhi standar lagi. Kenapa? Karena banyak zat-zat gizi yang sudah kadarnya menurun, ya, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan bayi itu. Ya, udah turun, zat besinya turun, kalorinya turun, proteinnya turun, vitamin D-nya, vitamin A-nya, ya, sehingga dari ada suatu organisasi di Amerika yang memperbolehkan MPASI diberikan atau diperkenalkan mulai dari usia 17 minggu sampai 26 minggu. Tapi tidak boleh lebih lambat dari 26 minggu. Ini sesuai dengan kondisi, ya. Jadi kalau anak dengan ASI eksklusif misalnya di usia 4,5 bulan dia pertumbuhannya tidak bagus, maka pilihannya bisa mulai dengan MPASI. Ya, tidak boleh diteruskan ASI eksklusif kalau anaknya tumbuhnya tidak bagus. Lanjut. Yang kedua adalah adekuat. Maksudnya apa? Ya,
MPASI yang kita berikan kepada anak itu harus memiliki kandungan gizi yang lengkap dan seimbang, yang memenuhi kebutuhan makronutrien maupun mikronutrien. Ya, nah apa sih zat besi tinggi itu? Contohnya ya daging merah, dan ati, ayam dan sapi. Jadi ini yang sudah pasti ya. Sayur-sayuran hijau memang kadar zat besinya tinggi, tapi setelah dimasak maka dia menurun. Ya, yang masuk ke dalam tubuh kita sudah sedikit sekali zat besinya, ya, sehingga yang masih tinggi itu adalah daging, hati maupun hati ayam dan sapi. Dan semua MPASI harus sudah ditambahkan zat besi di dalamnya atau difortifikasi. Lanjut. Yang ketiga aman. Nah, ini juga penting ya. Maksudnya aman ada dua. Harus disiapkan dengan higienis. Yang kedua dibatasi gula dan garamnya. Ya. Nah, jadi kalau mau bikin MPASI cuci tangan sebelum dan sesudah, alat makan dicuci dengan bersih, disterilin kalau perlu ya. Garamnya juga ada batas-batas maksimal ya. Bukan berarti nggak boleh garam sama sekali, tapi dibatasi ada kadar yang gula pun sama ya, ada batasannya ya. Lanjut. Kemudian kemudian syarat ASI yang berikutnya adalah diberikan dengan cara yang benar. Nah, ini yang sekarang menjadi problem bagi ibu-ibu ya. Kok anak saya makannya susah banget ya, setiap kali kasih makan anaknya nggak mau. Nah, mungkin itu dari proses belajar awalnya yang salah sehingga anaknya menolak makanan. Ya, kita bisa baca di sini ya. Harus diberikan langsung oleh bayinya, oleh pengasuhnya, kalau bisa ibunya. Ya, kalau anaknya udah agak tua, makan didampingi, jangan dibiarin dia makan sendiri. Dan kita harus peka terhadap tanda lapar dan kenyang. Jadi jangan maksain anak makan kalau emang dia belum mau gitu loh ya. Makan kasih perlahan, sabar ya, anak jangan sampai dipaksa tadi ya, dan kenalkan dengan kombinasi macam makanan dari teksturnya, rasanya ya, jangan kasih makannya itu aja, bosan juga dia ya. Jangan dibiarkan terlalu banyak yang mengganggu selama dia makan ya. Contohnya apa? Makan sambil jalan-jalan di taman, makan sambil naik andong, itu tidak dibolehkan ya. Dan waktu makan juga harus periode pembelajaran ya. Jadi kasih sayang di situ. Jangan sampai periode makan itu merupakan hal yang menakutkan bagi anak ya. Jadi trauma dia, itulah yang menyebabkan akhirnya dia nggak mau makan ya. Lanjut. Kemudian, nah yang paling penting ini ya, pemantauan tumbuh kembang secara teratur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemantauan tumbuh kembang secara teratur? Yang pertama adalah kita melakukan penimbangan dan pengukuran yang benar. Ya, ini harus dilakukan dari bayi baru lahir sampai dia berumur minimal 2 tahun ya. Berat badan diukur, panjang atau tinggi badan diukur, serta lingkar kepala. Ini tiga-tiganya parameter pertumbuhan tadi. Nah, jangan lupa, jangan cuma diukur doang ya, tapi langsung dicatat dan diplot ya. Jangan cuma kalau udah diukur udah nggak diplot lagi ya. Jadi akhirnya nanti nggak bisa melihat gambarannya pertumbuhannya seperti apa. Setelah diplot diapain? Diinterpretasi hasilnya apa. Ini apa nih maksudnya ada di sini nih, gizinya bagaimana. Dan kalau ada masalah harus dilakukan tindak lanjut ya. Lanjut. Nah, ya saya mungkin akan memperlihatkan beberapa kurva ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya lihat kurva ya. Ini contoh yang pertama adalah kurva berat badan berdasarkan usia. Umur 0 sampai 2 tahun, laki dan perempuan. Perempuan pink, laki-laki biru ya. Ini berat badan berdasarkan umur ya. Lanjut, yang berikutnya adalah panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur ya. Lanjut. Kurvanya. Nah, ini ya panjang badan. Nah, jadi kita lihat judulnya apa ya, jangan sampai salah plot ya. Lanjut. Yang terakhir adalah kurva berat badan menurut panjang atau tinggi badan. Nah, untuk menentukan status gizi apakah anak itu gizi baik, kurang, gizi buruk, kita memakai kurva berat badan menurut panjang atau tinggi badan yang ini. Ya, lanjut. Gimana sih cara ngeplotnya? Nah, lanjut. Nah, ini ya. Jadi misalnya tadi ada anak umur 8 bulan, ya pas diukur berat badannya ditimbang ternyata dia 6,5 kg. Nah, ternyata nih kita lihat nih ya 8 bulan di sini ya. 8 bulan ya. Nah, itu kita cari mana sih 6,5 kg. Oh, ini 6 kilo. Ini 7, berarti skalanya 200 gram. Dia di tengah-tengahnya berarti dia 6,5. Nah, langsung kita plot ya, boleh bentuknya bulat, boleh bentuknya silang, terserah. Nah, setelah itu kita lihat ini kalau posisi di sini ini apa ya? Nah, ini saya kasih gambaran ya. Kalau dia di bawah -2 SD, ini ada -2.
ya sampai dengan kalau dia di antara -2 SD sampai dia ke plus ini baru berat badan berdasarkan usia ya. Kalau berdasarkan usia hanya bisa mengatakan bahwa dia berat badannya sangat kurang atau normal. Ya, dimana kalau yang nggak bagus itu ini ya, mulai dari yang biru nih, jadi dia dari -2 sampai ke bawah itu kurang. Kalau yang ke atasnya bagus ya. Lanjut. Yang berikutnya tinggi badan atau panjang badan. Nah, ini di sini kita bisa melihat stunting. Nah, stunting itu di bawah -2 SD. Jadi kalau dia masuk di sini yang biru dan yang merah ini udah stunting. Tapi kalau dia di atas garis -2 SD berarti dia tingginya normal ya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah berat badan menurut tinggi badan. Nah, jadi kalau ada yang menanya, "Dok, anak saya gizinya bagus nggak sih, Dok?" Kurva inilah yang dipakai. Ya, jadi berat badannya disesuaikan dengan tinggi badannya. Nah, bagaimana yang bagus? Yang bagus itu jika dia berada di antara -2 sampai +1. Ya, jadi antara -2 sampai +1, kalau dia di sini nih yang titik-titik hijau. Nah, ini nih yang bagus. Kalau dia gizi kurang, dia di bawah itu, ya di bawah -2 sampai -3. Kalau di bawah -3 dia gizi buruk. Ya, lanjut. Tapi selain itu, ya, saya tadi sudah mengatakan jangan sampai anak itu udah stunting. Nah, bagaimana, Dok, biar nggak terlambat? Berarti kita harus waspada ada yang dinamakan gagal tumbuh. Apa sih gagal tumbuh? Gagal tumbuh itu adalah kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai atau tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik. Ini waspada dengan kondisi gagal tumbuh. Ya, karena ini ancaman ya kalau dibiarkan akhirnya dia menjadi stunting. Bagaimana sih gambarannya? Lanjut. Nah, ini ada anak ya, kontrol teratur dia ditimbang tiap bulan. Kalau kita lihat kenaikan berat badannya awalnya kan bagus ya, 3.000 sebulan 4 kilo, habis itu 4,8. Wah, cakep, Dok. Terus naik terus kok, Dok. Nih 5,3 naik, ini naik lagi kok 5,7. Nah, di sini emang naik sih tapi mulai sedikit. Lah kok nggak naik ya? Nah, coba kita lihat grafiknya seperti apa. Next. Nah, ya. Jadi waspada kalau ada grafik anak, harusnya dia terus ke arahnya, ya harus ngikutin arahnya dari awal, kecenderungannya ke atas. Tapi ini dia kok melenceng, makin datar, ya nanti lama-lama kalau dibiarin turun. Nah, kalau dia grafik tinggi badan, lama-lama dia di bawah -2, lama-lama dia stunting deh. Itu yang dinamakan dengan gagal tumbuh. Nah, jadi kalau anak udah ada gejala-gejala seperti ini, berat badannya mulai nggak bagus naiknya, jangan dibiarkan. Konsultasi segera ke dokter ya, atau ke ahli gizi. Nah, lanjut. Tadi mungkin pusing ibu-ibu di sini, apa sih itu dokter grafik banyak banget, saya puyeng ngelihatnya, saya nggak ngerti. Nah, kebetulan ya Ikatan Dokter Anak sebenarnya sudah hampir 10 tahun lebih itu mengeluarkan yang namanya Primaku, ya pemantauan pasien mandiri, ya. Jadi ibu-ibu bisa nih daftar ke Primaku, ya nanti ibu bisa ngeplot sendiri, masukin data-data anaknya, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, nanti bisa keluar grafiknya dan bisa tahu nih anak saya bagus apa enggak. Termasuk perkembangannya juga bisa tahu dari situ, ya. Jadi coba deh kalau mau, ya. Cuma sayangnya plot tinggi badan per umur nggak ada di Primaku ini. Jadi kalau mau tahu anaknya stunting apa enggak ya tanya saja sama dokter yang biasanya ibu datangi ya. Lanjut. Ya, terakhir ya. Jadi intinya memang pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi atau anak itu sangat dipengaruhi berbagai macam faktor. Ya, periode emasnya adalah 1000 hari pertama. Kalau terjadi gangguan di periode tersebut, maka akan berdampak pada fungsi fisik maupun kognitif anak di masa yang akan datang. Stunting sendiri terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang disebabkan banyak faktor, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sangat penting untuk bisa mencegah terjadinya stunting. Ya, terima kasih atas perhatiannya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab akan kita selesaikan ditanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih kepada Dr. Suri karena sudah memberikan materi. Selanjutnya materi yang kedua, nutrisi pada anak untuk pencegahan stunting
oleh Dr. Nani Budima, spesialis gizi klinik. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan juga di Rumah Sakit Ciputra Hospital, Citra Garden, dan Klinik Prodia. Beliau juga pengurus bagian ilmiah PG DKI Jaya. Kepada Dr. Nani Budima, spesialis gizi klinik, dipersilakan waktu 30 menit. Selamat siang semuanya. Ini slide-nya dari saya atau gimana? Saya share screen dulu coba ya. Dari Dr. Nani. Iya. Bentar ya. Ini kelihatan? Belum, dokter. Ya, baik, sudah, dokter. Sudah ya. Oke. Oke. Baik. Selamat siang semuanya. Suara saya kedengaran ya, Suster Yanti? Dengar, dokter. Ya, Dengar baik. jelas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Rumah Sakit Budi Kemuliaan atas kesempatannya untuk mungkin sharing aja kepada para ibu-ibu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab tadi. Saya sebetulnya sih untuk materinya tadi udah banyak ya yang disampaikan oleh Dr. Suri. Jadi saya hanya menambahkan sedikit untuk khususnya untuk lebih ke nutrisinya. Mungkin saya mulai saja. Oke, jadi untuk topik bahasan hari ini yang dibahas mengenai stunting mungkin akan lebih singkat karena tadi sudah dibahas oleh Dr. Suri, sudah dibahas secara lengkap dan terpadu. Terus kemudian juga bagaimana dengan nutrisinya dan kesimpulannya. Nah, jadi apa itu stunting? Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Suri kalau maaf. Ini oke. Dr. Suri bahwa stunting itu sebetulnya kondisi gagal tumbuh. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa stunting itu bukan hanya soal mengenai tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan normal, tetapi juga ada proses yang dikatakan ada gagal tumbuh. Jadi biasanya itu stunting itu karena dia kurang nutrisi dalam jangka yang cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin 1-2 hari, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi biasanya tuh sudah prosesnya panjang sehingga dia pertumbuhan ke atasnya tingginya tidak sesuai dengan usianya. Nah, tadi sudah bagaimana cara untuk deteksinya bisa diplot dalam grafik ini. Jadi di grafik antara tinggi dan menurut usianya disesuaikan apakah itu laki-laki dan perempuan. Jadi memang di bawah minus 2 SD itu sudah dikatakan adalah stunted, jadi pendek gitu ya. Jadi kalau yang bintang orange ini sudah termasuk kategori pendek, tapi kalau di bawah minus 3 SD itu sudah sangat pendek. Jadi tadi juga sudah dikatakan kalau sebaiknya kita adalah untuk mencegah stunting, karena kalau sudah terjadi stunting itu memang sejujurnya memang agak sulit ya, tapi bukan berarti kita harus pasrah gitu. Jadi sebaiknya kalau tidak sampai stunting itu akan lebih baik lagi. Nah, penyebabnya apa stunting itu? Penyebabnya itu sangat multifaktorial. Jadi kalau dikatakan kenapa bisa terjadi, ya kita harus lihat lagi dari sisi mana. Memang di satu sisi yang agak sulitnya yang bisa kita intervensi adalah kalau memang dengan kondisi misal sosial ekonomi gitu ya, itu memang agak sulit. Tapi ada faktor-faktor lain yang kita perlu lihat dulu juga. Apakah penyebabnya seperti apa? Apakah memang karena tadi dari makannya, baik dari mulai dari ASI-nya atau bila sudah lewat dari 6 bulan itu adalah MPASI-nya bagaimana, apakah adekuat atau tidak gitu. Jadi harus dilihat dari banyak hal. MPASI itu pun sendiri juga bukan hanya soal berapa banyak yang dimakan. Dok, anak saya kok makannya sedikit misalnya, atau misalnya anaknya tuh nggak mau makan atau terlalu milih misalnya gitu. Tapi juga makan itu adalah suatu proses. Jadi kan kita bayangkan bayi dari yang tadinya cuman sangat hampir 100% dibantu oleh orang tuanya, terus kemudian pada saat umur 6 bulan dia harus belajar untuk bisa makan sendiri nantinya. Jadi itu suatu proses. Nah, namanya proses itu nggak ada yang simsalabim langsung bisa gitu. Jadi simsalabim dia
makannya mau simsalabim dia makannya langsung habis misalnya gitu, tidak. Jadi banyak hal yang kita harus lihat lagi. Dan yang biasanya yang sangat mempengaruhi juga selain dari soal MPASI-nya adalah faktor bagaimana ibu sendiri, terutama kalau faktor ibu mungkin hubungannya dengan kondisi kesehatan ibu, kemudian kondisi pengetahuan ibu. Kadang-kadang kan tadi juga saya sempat lihat udah ada ibu-ibu yang tanya di forum chat ini kalau misalnya mengenai ngomongan tetangga misalnya, atau mungkin kadang-kadang kita mendengar kata tetangga atau kata orang tua atau kata siapa gitu teman mengenai itu harus dilihat lagi apakah sesuai dengan kondisi anak atau tidak, ataukah memang benar atau tidak. Kemudian juga yang penting lagi adalah kondisi lingkungan pada saat pemberian makan, itu juga sangat penting. Nah, selain itu juga harus kita lihat cari juga adalah faktor infeksi. Jadi kalau misalnya ada penyakit, ya itu memang harus diatasi dulu. Kalau enggak, memang akan agak sulit gitu untuk asupan makannya, karena kalau faktor infeksi atau penyakit itu sangat mempengaruhi. Terutama pada bayi atau anak-anak itu ada beberapa jenis penyakit yang sangat-sangat mempengaruhi berat badan karena mempengaruhi asupannya. Nah, tadi untuk akibat stuntingnya sudah dijelaskan oleh Dr. Suri, jadi saya mungkin skip aja. Jadi kita harus perhatikan bahwa kalau sudah stunting itu tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjangnya juga itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau nanti misalnya pada anak perempuan. Nah, padahal nanti anak tersebut nantinya juga akan jadi ibu gitu. Bayangkan kalau misalnya kecilnya itu dia stunting, kemudian pada saat dia jadi ibu mungkin sudah dalam kondisi malnutrisi, bagaimana dengan anaknya nanti itu. Jadi itu yang harus dipikirkan juga. Nah, balik lagi saya juga setuju banget dengan Dr. Suri, ngomong-ngomong soal stunting, soal anak itu tidak terlepas dari soal ibu. Jadi soal ibu itu sangat penting, bahkan tadi sudah dikatakan Dr. Suri, bahkan sebelum ibu, calon ibu, jadi bahkan sebelum dia menikah, itu sebetulnya status gizi ibu itu sangat penting. Jadi bagaimana si ibunya, pola makannya, terus kemudian kesehatan status gizinya, apakah ibunya itu malnutrisi atau malah obes. Obes juga sangat mengaruhi kondisi bayinya nanti. Jadi jangan berpikir kalau ibu kurang gizi aja, tapi ibu yang kelebihan makan, itu obes juga sangat mempengaruhi. Karena kita tahu biasanya nanti berakibatnya bisa bayinya nanti itu besar, atau bahkan bayinya itu kecil juga bisa. Jadi itu akan salah satu faktor risiko untuk stunting nantinya. Nah, yang mungkin ada satu hal yang mungkin saya agak highlight di sini mengenai 1000 hari pertama kehidupan adalah selain soal status gizi ibu, pada 1000 hari pertama kehidupan itu juga kita harus lihat dari sisi bayinya. Gitu. Jadi tadi juga sempat ada dikatakan juga oleh Dr. Suri, jadi tergantung bagaimana ibunya makan selama dia hamil, betul. Karena apa yang ibu makan otomatis anaknya juga makan. Jadi ibu maksudnya anak itu sudah diperkenalkan oleh rasa dari sejak dia di dalam kandungan. Jadi kalau misalnya ibunya setiap hari hobinya makannya misalnya es teh manis, kemudian makan makanan tidak sehat, otomatis dari kecil itu di dalam kandungan itu bayinya sudah merasakan, oh enaknya es teh manis seperti ini. Jadi mereka sudah ada diperkenalkan, mereka sudah ada mengenal. Jadi udah ada kayak riwayatnya, kayak kalau ibaratnya kalau kita di komputer nih, jadi kita sudah memasukkan sesuatu file, nanti kemudian dia akan jadi ada historinya di dalam komputer itu, sama seperti di bayi juga gitu. Jadi ada histori, dia sudah ingat, oh selama kandungan tuh yang selalu diperkenalkan itu hanya rasa manis yang paling banyak gitu. Jadi dia ingatnya rasa manis. Nah, pada saat dia mulai diperkenalkan oleh makanan, mungkin berbagai macam rasa, atau mungkin bahkan rasa yang tidak pernah dia rasakan gitu, mungkin seperti yang mungkin agak sulit itu adalah rasa pahit. Nah, rasa pahit itu biasanya ada dalam sayuran itu. Nah, itu akan baik. Ada yang benar-benar bisa menolak, ada yang mungkin butuh effort lagi untuk memperkenalkannya gitu. Jadi pentingnya selama hamil itu untuk makan yang sehat gitu. Jadi dikatakan bahwa ada penelitian itu bahkan indera pengecap itu sudah mulai muncul di trimester 1. Bahkan ada jurnal mengatakan di minggu 15 itu sudah terbentuk. Ada yang mengatakan minggu ke-13 sampai 14 itu sudah mulai terbentuk, dan minggu 15 itu lebih terbentuk lagi. Nah, untuk khususnya rasa pahit dan manis itu hampir di semua saluran cerna kita tuh ada. Jadi tidak hanya di lidah tapi juga di saluran cerna
bagian dalam gitu, dari misal usus dan lain-lain. Jadi memang itu yang paling dominan biasanya, walaupun nanti pada saat dia pemberian makan, dia akan mencoba berbagai macam rasa yang lain, gitu. Misalnya rasa asam atau misalnya rasa yang tawar sekalipun, jadi akan mengalami berbagai perkembangan gitu. Nah, di sini juga ada satu contoh penelitian. Jadi di penelitian di Australia itu, di penelitian ini dilakukan pada ibu hamil yang menyusui yang sebagian besar makanannya adalah junk food, jadi yang fast food. Jadi ternyata setelah diteliti, nanti anaknya juga akan cenderung seperti itu. Bahkan untuk anaknya itu jadi seperti ada efek ketergantungan terhadap obat. Kita tahu ya kalau ketergantungan terhadap obat itu efeknya apa? Dia butuh dosis yang lebih tinggi supaya merasakan rasa enaknya gitu. Jadi kalau misalnya ibu hamil menyusui itu lebih banyak makan makanan yang tidak sehat, terutama dalam penelitian khususnya fast food, junk food itu, nanti anaknya tuh jadi butuh mungkin lebih banyak lagi makanan tidak sehatnya dia makan supaya dia merasakan dia itu kenyang, dia tuh merasa sesuatu hal yang enak gitu dari makanan gitu. Dan itu nanti akan merepotkan pada saat pemberian makan, pada saat proses makannya nanti, apalagi nanti kalau setelah anak usia terutama di atas 1 tahun, 2 tahun tuh kan anak sudah mulai punya seperti mulai otonomi. Saya maunya seperti ini gitu. Jadi lebih kekeh gitu terhadap kemauan dia gitu. Jadi nggak begitu mudah diatur lagi dibandingkan pada saat dia sebelum 6 bulan atau antara periode 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Jadi itu nanti akan berpengaruh sekali dalam pemilihan makan bagi si anak. Jadi preferensi rasa itu juga sangat berpengaruh terhadap proses makan. Nah, untuk bagaimana mencegahnya stunting itu sendiri, tadi balik lagi pada intinya itu adalah semuanya. Jadi bagi kebersihan, karena kan kebersihan balik lagi soal kesehatan. Kalau misalnya kesehatannya turun, otomatis asupan makan jadi kurang. Jangankan bayi gitu loh. Kita aja orang dewasa kalau batuk pilek aja juga makannya juga jadi turun gitu, apalagi anak-anak atau bayi. Terus kemudian pola asuh. Nah, ini pola asuh juga harus diperhatikan juga gitu ya. Kadang-kadang ada perbedaan misalnya antara ibu dan ayahnya atau mungkin bahkan pengasuhnya misalnya mungkin neneknya atau siapapun itu nanti sebetulnya harus dibicarakan. Kemudian tentu saja pola makan. Nah, bagaimana sih dengan nutrisinya? Tadi balik lagi kalau mengenai bayi di bawah 6 bulan otomatis yang utama adalah ASI. Jadi sedapat mungkin adalah ASI eksklusif dengan tentu saja diperhatikan asupan gizi buat ibunya juga harus bagus gitu. Jadi supaya apa? Supaya ASI-nya juga kualitasnya bagus gitu. Karena kan bayinya nggak makan dari yang lain, cuma ASI aja gitu. Jadi mau tidak mau dia mendapatkan nutrisinya dari apa yang dimakan oleh ibunya. Nah, untuk setelah 6 bulan biasanya itu sampai 2 tahun itu adalah sudah kombinasi antara ASI dan makanan penunjang ASI. Nah, untuk makanan penunjang ASI sendiri sebetulnya yang terpenting tetap seperti orang dewasa itu adalah tetap jadwal, jenis, dan jumlah. Jadi kalau jadwal usahakan teratur, walaupun memang di awal-awal mungkin masih belajar karena kan kalau waktu masih bayi kan banyakkan tidurnya daripada bangunnya gitu. Jadi memang harus disesuaikan misalnya bayinya kapan dia tidur, kapan dia aktivitas itu harus disesuaikan juga. Terus kemudian jenisnya, nah sebaiknya jenisnya itu lengkap. Jadi jangan satu macam aja. Misalnya yang paling sering dalam praktek sehari-hari yang saya dengar dari ibu-ibu itu adalah, "Dok, anak saya makannya banyak, Dok." Makannya apa gitu? Makannya nasi sama sup gitu. Atau bubur sama sup. Terus supnya isinya apa? Ya kuahnya aja gitu. Atau misalnya sama kuah ceker, misalnya kaldu ceker gitu. Jadi kalau itu kan berarti kan nggak lengkap gitu. Jadi intinya adalah harus lengkap, harus ada semuanya gitu loh. Jadi jangan satu jenis aja gitu. Dan yang penting lagi adalah selain dia dalam hal ini adalah jumlah, termasuk juga kalau bayi masih proses makan itu adalah teksturnya. Jadi kita harus perhatikan tekstur dari makanannya. Jadi nggak mungkin kan bayi dari susu terus tiba-tiba disuruh makan nasi kan nggak mungkin. Jadi prosesnya itu harus pelan-pelan bertahap. Jadi kalau sebelumnya cair, berikutnya harus yang cair tapi agak kental supaya dia mulai belajar mengunyah, supaya belajar lidahnya itu bergerak-gerak. Karena kan kalau dulu kan hanya minum, kalau minum kan gerakan lidahnya kan belum optimal, jadi cuma hanya satu arah atau dua arah. Jadi
belum optimal. Tapi kalau mulai belajar makan, lidahnya tuh udah harus lebih aktif, udah harus bergerak gitu, belajar dari tekstur dari makanannya tersebut. Nanti bertahap, akhirnya pada saat usia 1 tahun itu diharapkan sudah makanan yang lebih keras, yaitu sesuai dengan makanan keluarga. Nah, ini mungkin contoh jadwal pemberian makan, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kondisi bayinya, misalnya, oh dok, misalnya anak saya tidurnya pagi sama siang, misalnya gitu, itu nanti akan disesuaikan juga gitu. Jadi jangan misalnya anaknya masih tidur, apalagi masih 6-8 bulan kan masih banyak tidur terus dibangunin, cuman khusus untuk makan nanti lihat-lihat juga gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi bayinya. Nah, kalau untuk jumlah mungkin seperti ini. Jadi kalau di awal itu memang teksturnya harus yang lembut, nanti mulai bertahapnya kasar. Misalnya buburnya tadinya buburnya halus, teksturnya itu kayak bubur susu atau mungkin kayak bubur sumsum ya. Kalau bubur sumsum itu kan teksturnya homogen, jadi nggak ada yang kasar satu-satu gitu. Tapi terus kemudian nanti bertahap mulai agak kasar. Nanti kalau udah mulai agak kasar, bisa yang lebih, misalnya akan lebih lauknya mungkin ada yang dicincang halus, terus kemudian nanti beranjak sampai akhir nasi tim, nasi yang lembek, baru nasi yang seperti yang keluarga. Dan untuk pemberian frekuensinya juga bertahap. Misalnya darinya tadinya sama sekali baru ASI, terus baru mulai, ya mungkin nggak harus langsung 3 kali makan, 2 kali snack, ya enggak gitu. Mungkin bertahap dulu, misalnya 1 kali makan, nanti dicoba gimana. Terus nanti kemudian mungkin 1 kali makan, 1 kali snack, misalnya nanti kemudian bertahap lagi. Tuh. Kemudian juga jumlahnya akan ditingkatkan karena kan periode ini ASI itu masih yang lumayan cukup banyak untuk kalorinya dari ASI, nanti kemudian bertahap akan berkurang dari ASI-nya. Kemudian jadi juga porsinya, dalam arti kita lihat kalau untuk yang bayi yang harus diperhatikan, sayurnya itu komposisinya tidak sebanyak yang lain, Ibu. Jadi seringkali yang didapatkan, yang seringkali saya dalam praktek itu, ibu-ibu itu konotasinya adalah anak saya atau bayi saya itu harus makan nasi dengan sayur, atau istilahnya karbo dengan sayur. Jadi yang lain-lain malah lupa gitu. Jadi beda. Jadi komposisi sayur itu beda antara bayi, anak yang lebih besar, sama orang dewasa. Nah kalau orang dewasa kan kelihatan di sini, sayur sama buah itu bisa setengahnya itu sayur dan buah untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk bayi, enggak. Bayi itu hanya lebih sedikit. Jadi udah paling sedikit dibandingkan dengan orang dewasa gitu. Sisanya adalah harusnya dari ya makronya, dari mungkin karbonnya, terus kemudian proteinnya, baik hewani nabati, khususnya hewani ya. Terus kemudian jangan lupa adalah lemaknya juga, walaupun memang di dalam hewani daging pastinya ada lemaknya, tapi kadang-kadang tidak cukup. Jadi misalnya seringkali MPASI yang dibuat oleh ibu-ibu tuh ya cuman makan misalnya nasi, beras sama daging, kemudian sayurnya banyak, terus kemudian udah cuman direbus aja, udah terus kemudian disaring. Lupa gitu loh, tambahan lemaknya atau minyaknya sebetulnya bisa ditambahkan gitu. Itu yang seringkali lupa. Jadi itu juga hal yang penting. Jadi komposisi jangan kebalik, jangan malah kebanyakan misalnya MPASI-nya cuma buah sama sayur yang banyak. Itu justru tidak untuk bayi atau misalnya untuk anak-anak. Nah, ini mungkin bisa contoh untuk teksturnya. Jadi yang untuk 6 bulan, kemudian 8 bulan. Nah, biasanya umur 8, 9, 10 bulan itu ada bisa dimulai namanya finger food. Jadi anak itu udah mulai bisa memegang meraba sesuatu itu bisa untuk untuk snack misalnya, atau misalnya sambil makan sambil diberikan finger food supaya anak itu makan itu tidak hanya soal makan. Jadi anak itu makan dia juga perlu merasa, iya ini yang dipegang ini lembek-lembek, keras-keras misalnya. Dan juga harus diperhatikan juga anak itu tidak sama. Misalnya yang seringkali juga ibu-ibu sering katakan, dulu kakaknya saya kasih makan ini bisa dok, kenapa anak yang adiknya sekarang kok nggak mau gitu, kok malah susah makan gitu. Pas saya kasihnya sama loh dok, dulu juga kakaknya saya giniin, adiknya sekarang malah nggak mau makan gitu. Jadi harus diingat setiap anak itu beda Bu. Jadi walaupun bahkan anak itu kembar sekalipun, kembar identik sekalipun, itu bisa aja beda. Jadi bisa aja anak tuh ada yang visual mungkin. Jadi kalau visual itu berarti anak itu lebih
tertarik apa yang dia lihat. Nah, kalau anaknya visual itu ya mungkin memberikan makannya itu udah harus yang menurut penglihatan dia lebih menarik. Misalnya entah dari warnanya, entah dari bentuknya, misalnya seperti itu juga harus diperhatikan. Tapi anak ada yang mungkin yang sensorik, misalnya kalau dipegang-pegang benyek-benyek dia nggak mau, misalnya gitu. Atau dia lebih suka yang agak-agak keras sedikit. Nah itu juga harus diperhatikan juga gitu. Jadi makan itu tidak hanya proses ya udah makan pokoknya habis gitu. Pokoknya ini harus habis. Nah itu juga harus diperhatikan. Nah ini yang sering kali jadi masalah. Jadi makan itu sebaiknya tadi sudah dikatakan Dokter Suri juga, makan sebaiknya duduk, ya. Jadi saya kasih contohnya di sini, tidak sambil jalan-jalan, tidak sambil tadi Dokter Suri ngomong pengen odong-odong gitu ya, atau dibawa ke taman, dibawa keliling komplek, digendong-gendong sambil dipaksa-paksa gitu, disendokin. Dan yang paling masalah sekarang adalah makan sambil nonton. Ya, itu udah paling sering karena ibunya ngerasa makan sambil nonton itu biar cepat nyuapinnya, biar habis. Kalau makannya nggak sambil nonton, makannya lama katanya. Terus kemudian kalau makan sambil nonton itu anaknya katanya nggak rewel. Itu padahal nanti akan jadi masalah. Mungkin saat ini tidak rewel, tapi untuk berikut-berikutnya dia akan memplot bahwa makan itu adalah dengan nonton. Dan makan dengan nonton itu biasanya akan jadi masalah problem makan. Biasanya makannya suka diemut lama, terus kemudian akhirnya dilepeh-lepeh. Karena apa? Karena anaknya itu fokusnya lebih ke nonton. Jadi anak itu tidak seperti orang dewasa bisa mungkin multitasking. Tapi kalau anak itu udah fokus ke nonton, kadang-kadang anak jadi ngunyahnya lupa gitu. Nah itu akan menjadi berimbas dia akan ngemutnya lama. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi sebaiknya makan tuh duduk dengan postur yang bagus gitu. Jadi jangan duduk tapi sambil ngelonjor-ngelonjor ya susah nanti makannya juga gitu ya. Nah, jadi yang perlu saya ingatkan di sini mungkin buat ibu-ibu adalah untuk screen time. Jadi untuk melihat. Sekarang TV mungkin udah nggak itu zaman ya. Yang lebih zaman itu adalah HP. Jadi HP, entah HP, iPad segala macam pokoknya yang screen time itu dibatasi. Jadi kalau di bawah 18 bulan tidak boleh ada screen time. Nah, di atas 2 tahun tuh boleh tapi maksimal 1 jam sehari. Karena apa? Karena nantinya akan problem kemakan dan punya bukan hanya problem ke makan, nanti akan problem ke perkembangan berikutnya, perkembangan yang lain-lain yang entah kognitif dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Nah, jadi untuk tipsnya yang pertama adalah tadi sudah dikatakan Dr. Suri cuci tangan, ya. Jadi padahal sebetulnya cuci tangan itu bisa jadi suatu ritual ya buat anak itu. Kadang-kadang bisa jadi suatu tips, berarti sudah kayak kasih clue gitu untuk anak, kasih kayak tanda-tanda nih, ini udah waktunya mau makan. Jadi anak tuh cuci tangan dulu gitu. Itu juga bisa. Jadi karena apa? Karena kan kita harapkan pada saat dia makan itu ya nggak apa-apa dia pegang segala macam nggak apa-apa. Makanya jadinya sebelum pegang-pegang itu supaya tidak kontaminasi infeksi, anaknya dicuci dulu, cuci tangannya, cuci wajahnya, misalnya dipersiapkan alat makannya juga dicuci. Terus tadi juga sudah dikatakan mengenai soal sinyal lapar kenyangnya. Jadi jangan anak masih ngantuk terus dipaksa makan gitu misalnya, atau karena misalnya ibunya buru-buru misalnya mau kerja misalnya, atau misalnya anaknya udah kenyang tapi pokoknya harus habis. Ini pokoknya targetnya harus habis, harus gitu. Nah, itu jangan karena lama-lama takutnya anaknya jadi trauma. Terus kemudian juga kasih anaknya itu ya kesempatan untuk eksplorasi, dia pegang-pegang, dia masukin ke mulutnya sambil cemongan, biarin aja gitu. Jangan cemongan dikit, dilap, cemongan dikit dilap. Nah, kadang-kadang anak tuh kalau yang sensoriknya itu bermasalah, kayak dilap gitu udah habis, kayak udah hilang rasa pengen makannya tuh udah buyar gitu istilahnya. Nah, itu juga hati-hati gitu. Jadi biarkan anak itu eksplorasi. Jadi memang harus butuh apa ya dari pengasuh dan ibunya itu memang harus butuh effort. Jadi butuh usaha untuk makan itu memang tidak sesederhana misalnya ya udah pokoknya masuk, pokoknya tadi kan sudah targetnya tuh misalnya usia sekian tuh setengah mangkok, ya udah setengah mangkok tuh harus habis, enggak, tapi juga harus belajar gitu istilahnya. Jadi harus yang interaksinya juga hangat, jadi interaksinya ya ibu sama anak atau pengasuhnya gitu, jangan interaksinya ke handphone aja gitu. Nah, kalau anaknya sudah besar
akan baiknya kalau makan bersama keluarga, karena banyak di dalam praktek juga banyak kasusnya misalnya kelihatan tuh anaknya misalnya kalau makan sama bapaknya itu makannya lebih banyak misalnya, atau misalnya makan sama kakaknya bareng sama kakaknya itu makan lebih banyak gitu. Itu juga salah satu tips juga. Nah, jadi di sini adalah karena anak itu baru belajar, proses belajar untuk dari tadinya susu terus kemudian akhirnya belajar ngunyah, jadi memang butuh waktu dan butuh proses gitu, butuh kesabaran. Nah, ini mungkin yang harus dihindarin. Jadi beberapa yang harus dihindarin, diperhatikan, terutama madu, terutama anak di bawah 1 tahun itu tidak boleh. Kemudian hati-hati pemberian makannya, apalagi kalau makannya udah mulai yang kasar, jangan ya bentuknya besar-besar. Misalnya dikasih tomat cherry bulat-bulat gitu, jangan, tidak boleh gitu loh. Kalaupun mau misalnya harus dipotong kecil-kecil, jadi dia tuh tidak mengurangi resiko tersedak. Atau terus kemudian jus buah dalam hal ini adalah misalnya kayak jus, terutama jus yang yang sudah jadi ya, maksudnya yang rata-rata tuh ya cuman pemanis aja gitu, gula yang tinggi itu tidak boleh. Kemudian telur juga sebaiknya dalam keadaan matang, tidak boleh setengah matang. Sebetulnya untuk orang dewasa pun juga dianjurkannya juga matang, bukan setengah matang. Terus kemudian makanan mentah itu sebaiknya juga tidak boleh berlebihan. Nah, yang penting juga adalah yang gula tadi dan garam. Tadi juga sudah dikatakan Dr. Suri, gula dan garam berlebihan tidak boleh. Kenapa? Karena itu nanti pengaruh ke preferensi rasa. Nah, balik lagi kok ke preferensi rasa, misalnya untuk gampangnya, misalnya makanan anaknya hobi banget, misalnya makan makanan instan, misalnya apalagi anaknya sudah agak besar, dikasih mie, anaknya hobi mie, tidak apa-apa sebetulnya makan mie, tapi jangan mie instan orang dewasa gitu, karena mie instan orang dewasa itu satu bungkusnya itu kadar natriumnya saja itu sudah sekitar 900 mg, padahal kebutuhan untuk bayi itu untuk anak tersebut adalah setengahnya, kurang lagi setengahnya gitu loh. Jadi itu aja udah lebihnya berkali-kali lipat. Nanti fungsi ginjalnya juga akan kerjanya lebih berat. Terus kedua adalah kalau dia terbiasa dengan makanan yang sangat asin seperti itu, sangat gurih seperti itu, nantinya makanan ibunya nggak enak gitu. Makanan apa yang dikasih ibunya nggak enak. Orang lebih enaknya ini gitu. Nanti akhirnya itu akan proses tiap kali makan dia nggak mau gitu loh. Jadi dia setiap kali makan entah berontak, dia nggak mau. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi sebaiknya memang tidak dikasih yang berlebihan. Nah, nanti untuk monitor tadi sudah disebut juga oleh Dr. Suri. Jadi sebaiknya dimonitor. Jadi nah balik lagi kalau misalnya monitor tadi memang tujuannya monitor harus diplot lagi. Nanti kalau diplot lagi, nah terus mau gimana gitu loh. Jadi jangan cuma ditulis terus tapi ya udah gitu, akhirnya nggak ngeh dia tuh sebetulnya udah naiknya itu udah nggak sesuai dengan usianya. Nah, itu yang akhirnya nanti takutnya terlambat. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari saya, stunting itu memang kita tahu dampaknya tidak baik buat anaknya sekarang ataupun nanti pada saat dia dewasanya. Jadi memang kalau untuk nutrisi sendiri, baik dari calon ibu sampai dia terus anak itu proses makan, khususnya sampai 2 tahun itu tuh harus diperhatikan. Dan yang perlu diperhatikan dalam proses makan itu bukan hanya soal makannya, tapi makan itu kayak kita belajar kelas. Jadi ibunya itu gurunya, anaknya itu muridnya. Nah, kalau kayak gitu kan kita lebih enak ya kalau misalnya punya guru yang perhatian sama kita, yang interaksinya bagus dibandingkan dengan guru yang galak misalnya. Pokoknya begini, pokoknya begitu gitu. Nah, itu yang sebaiknya juga harus diperhatikan. Jadi pemberian makan itu yang jangan seperti itu, karena nanti ujung-ujungnya kalau anaknya sampai trauma, nah itu yang lebih repot lagi. Bahkan dalam kasus khusus mungkin bisa perlu bantuan mungkin psikolog atau yang lain, nah itu malah lebih repot lagi. Jadi kita harus perhatikan anak itu beda. Terus kemudian yang perlu penting juga adalah, saya agak lupa tadi, adalah anak itu adalah paling gampang adalah untuk meniru apa yang keluarganya, orang sekitarnya lakukan. Jadi kalau ibu ingin anaknya makan itu, ya ibunya juga harus makan. Jadi ibu selalu bilang ke anaknya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, misalnya nggak boleh makan mie instan, nggak boleh makan teh manis misalnya. Tapi ibu bapaknya tiap hari makannya itu gitu. Jadi ya nggak akan berhasil gitu. Jadi ibu harus memberikan contoh yang baik juga. Jadi proses makan itu tidak hanya soal
kita kasih makan habis atau tidak, tapi juga harus ada contoh yang baik, kemudian pengetahuan dari ibu yang cukup, kesabaran itu yang penting dalam pemberian makan juga. Jadi mungkin sebagai penutup, jadi sini ada quote yang bagus, yaitu anaknya sehat itu sebetulnya dimulai dari Anda. Jadi orang-orang yang di rumah, di sekitar dari si anak. Jadi contoh yang baik untuk anak Anda. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Saya stop share dulu. Oke. Baik. Sungai Musi airnya bersih. Rumah gubuk dari kayu ulin. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Nani Budiman. Ya. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kami yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang sudah memaparkan materinya. Di sini sudah di kolom Q dan sudah banyak pertanyaan Dr. Suri dan Dr. Nani, tapi mohon maaf, kami hanya membacakan yang menurut Dr. Suri dan Dr. Nani yang terbaik, karena waktunya tidak cukup kalau kami bahas satu persatu, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang nanti ada waktu lagi, pertanyaan akan dijawab oleh narasumber kami. Baik, kita mulai saja di sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama, diajukan ke Dr. Suri. Ini pertanyaan dari Ibu Sari. Ini ada 3 pertanyaan, Dr. Suri. Yang pertama, bagaimana tips pencegahan stunting pada anak yang terlahir prematur dan mengalami BBLR? Yang kedua, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dengan baik pada anak yang terlahir prematur dan mengalami BBLR dalam mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Dan yang ketiga, kapan waktu yang tepat anak yang lahir prematur diperiksa ke dokter saat mengalami tanda-tanda stunting. Demikian, dokter. Nah, terima kasih tadi Ibu siapa ya namanya? Sari, dokter. Ya, Ibu Sari ya, atas pertanyaannya. Baik sekali ya, memang ini masalah BBLR atau prematur ini masalah yang terpisah ya, agak beda dengan anak-anak yang normal ya. Jadi memang keunikan atau perbedaan anak prematur maupun BBLR adalah kalau dari segi asupan makanan segala macam ya, itu sebenarnya sama ya. Cuman anak prematur atau BBLR ini pemantauannya harus lebih optimal ya. Jadi kalau anak prematur itu pasti dia akan kontrol ketat ya oleh dokternya. Ya, dengan adanya kontrol ketat itu ya, kalau perlu sampai umur 7 tahun itu harus nanti akan otomatis diperiksa pertumbuhan dan perkembangannya secara rutin ya. Di awal-awal setelah dia pulang dari rumah sakit, biasanya ya, bayi-bayi prematur ini akan kontrolnya lebih dekat jaraknya ya. Kalau anak normal kan sebulan sekali tuh. Nah, kalau bayi prematur atau BBLR biasanya kita lebih jarak lebih dekat ya, karena kita ingin melihat apakah nutrisi atau asupan yang diberikan ibunya baik dengan parameternya berat badan ya. Jadi mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung berat badan dia awal ya. Misalnya kalau dia lahir dengan 1000, antara 1000 dengan 1500, dia pulang masih 1500, mungkin 3 hari dulu dia pertama kontrol. Nah, nanti setelah itu seminggu sekali tergantung kondisi. Jadi yang pertama adalah pemantauannya ini ya. Jadi kalau memang ada anak prematur disuruh kontrolnya lebih sering ya ikutin deh. Kenapa? Karena memang ada tujuannya kenapa bayi-bayi prematur atau BBLR ini harus kontrol lebih cepat dibanding anak-anak yang normal. Ya, jadi pertama pemantauan untuk tumbuh dan pertumbuhannya tadi. Yang kedua pemantauan perkembangan. Nah, untuk pemantauan perkembangan ini karena bayi-bayi prematur berisiko untuk terjadinya permasalahan ya, mulai dari otaknya, dari pendengarannya, ya, dari matanya. Makanya penting sekali screening dilakukan untuk bayi-bayi prematur ini. Ya, biasanya
pasti dokternya sudah menjadwalkan dari awal ya untuk screening tersebut ya, screening mata, ROP, telinga, pendengaran, dan terutama otak ya, USG kepala. Kenapa? Karena itu semua nanti akan berperan dalam tumbuh kembang anak prematur itu. Kalau dia tidak diperiksa, nggak ketahuan, ya nanti akhirnya akan mengganggu ya. Dia tumbuh, ya, anak prematur kecil, survive selamat, tapi dia buta misalnya, atau dia nggak bisa mendengar, kan sayang ya. Jadi screening itu juga harus dilakukan. Nah, mengenai kapan waktunya yang tepat untuk bayi prematur, kalau dia udah stunting, sebenarnya ya kita tidak berharap jangan sampai anak prematur itu stunting. Makanya kenapa kontrolnya, jadwalnya lebih ketat, dan di saat itulah kalau dokter sudah menemukan gejala awal gagal tumbuh, ya belum sampai stunting nih, harus segera diantisipasi. Ya, misalnya dia di umur 4 bulan kok berat badannya belum sesuai nih, ya belum bisa mengejar ketinggalan, ya kita harus melakukan upaya-upaya tertentu. Mungkin dari asupannya mungkin kita evaluasi lagi, minumnya mungkin ternyata selama ini kurang. Ya kalau masih kurang kita tambah. Kalau ternyata minumnya udah cukup tapi berat badannya yang naiknya nggak bagus, kita mungkin beralternatif ya, ASI-nya nggak cukup nih, harus ditambah dengan susu formula seperti itu. Kalau dia udah bisa makan, mungkin kita harus mulai makan ya. Dan itu semua diperlukan pemantauan oleh dokternya. Ya, jadi jangan sampai dia stunting justru. Ya. Nah, kalau udah stunting ya bukannya berarti terlambat 100% ya. Stunting kalau dia masih di bawah 2 tahun, 3 tahun, kalau ditata laksana dengan tepat, dengan baik, masih bisa ya, masih bisa dicegah dia nggak jadi stunting seterusnya. Ya, saya pernah punya pasien, dia di umur 2 tahun sampai 3,5 tahun bermasalah, dia sakit-sakitan terus, ya hampir, seberapa kali dia dirawat, ya gizinya nggak naik-naik berat badannya sampai akhirnya dia udah nyari stunting, ya malah udah stunting tapi ibunya bagus, rajin, sampai akhirnya dia rajin berobat sampai anaknya sempat dipasang selang segala ya, biar minumnya bagus. Akhirnya di umur 4 tahun anak itu normal. Ya, tinggi badannya mengejar ketinggalannya, berat badannya bagus. Jadi intinya jangan sampai stunting itu dibiarkan lebih dari fase balita. Ya, kalau udah sampai lewat fase balita udah terlambat. Kemungkinannya sangat kecil untuk dia bisa mengejar lagi ketinggalan. Jadi intinya sih itu sih, kalau untuk prematur sebenarnya selain asupan nutrisi yang penting ya, juga stimulasi yang lebih penting untuk anak prematur sehingga dia perkembangannya bisa normal seperti anak-anak yang lain. Jadi kekusan prematur ini sebenarnya untuk pemantauan ya hanya lebih kuat aja sih. Ya, itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Suri atas jawabannya yang sangat lengkap. Untuk pertanyaan kedua, Dokter, dari Ibu Tika, berat badan dan tinggi badannya kecil, bagaimana membedakan stunting atau genetik? Karena keturunan ayah dan ibunya juga kecil. Dan apakah stunting setelah usia 2 tahun, karena sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan, sama sekali tidak bisa diperbaiki? Ya, terima kasih ya. Mungkin pertanyaan nomor 2 sudah terjawab ya. Ya, kalau masih udah lewat 2 tahun tapi ditata laksana dengan baik, benar-benar dipantau ketat ya, insya Allah masih bisa ya. Jadi kita bukan hanya menata laksana nutrisi ya, tapi juga kita mengedukasi biar ibunya mencegah anak ini sakit lagi. Karena sering kali yang menyebabkan anak itu nggak bisa tumbuh tuh, anaknya sering sakit-sakitan. Bukan hanya masalah asupan makanannya yang kurang ya, tapi sakit-sakitannya ini ya. Dia kalau dia nggak berobat dengan baik ya gimana dia mau sembuh ya. Kalau dia nggak sembuh-sembuh ya, walaupun dia makan banyak nggak akan bisa juga menaikkan berat badannya. Untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaannya bisa menjawab banyak pertanyaan dari ibu-ibu yang lain di sini ya. Masalah membedakan stunting dengan perawakan pendek. Jadi di data Indonesia yang tadi saya tampilkan di grafik itu di Indonesia 24,4% 2021 itu tidak membedakan antara stunting dengan perawakan pendek ya. Jadi kenapa? Karena susah kita untuk memilah-milahnya di Indonesia tuh, masalah data itu belum secanggih di luar negeri ya, di Amerika, di Eropa ya belum. Jadi akhirnya semua anak yang di bawah P tadi yang di bawah -2 SD itu langsung disebut stunting ya. Padahal tidak semua anak pendek itu stunting ya. Tadi dari definisi yang namanya stunting, perawakan pendek
akibat dampak jangka panjang kekurangan gizi kronis ya. Jadi stunting itu khas kekurangan gizi kronis yang menyebabkan dia pendek. Bagaimana membedakannya? Nah, saya di sini sudah punya 2 kurva ya. Ini yang pertama yang sebelah kiri, ini kurva berat badan seorang anak ya. Di mana dia di awal-awalnya masih bagus kenaikan berat badannya ya. Sampai tiba-tiba di umur 9 bulan mulai deh dari 6 bulan ke 9 bulan kok datar ya. Ini yang dinamakan mulai hampir gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh itu biasanya parameternya dia mendatar 2 bulan berturut-turut ya. Ini kalau lihat grafik ini berapa bulan ya? 1, 2, 3 bulan hampir datar. Ini udah bisa dikatakan dia gagal tumbuh. Ini kalau dibiarkan terus-menerus ya, dia mungkin makannya tetap nggak bagus ya, ada penyakit nggak diobati dengan benar, berdampaklah tinggi badannya. Sehingga akhirnya nanti lama-lama dia keluar dari, ini terbalik ya, yang perawakan genetik tuh yang kanan ya. Ini stunting, ini grafik anak stunting ya. Anak stunting, jadi dia itu sebagian besar mungkin dia kebanyakan yang stunting itu dia awalnya normal ya, tapi karena dia nggak makannya nggak bener, lama-lama turun-turun keluarlah dia dari garis normal tinggi badannya. Lah kalau anak pendek gimana? Anak pendek yang genetik ya itu kalau kita lihat dari grafik tinggi badan, ini kurvanya beda dengan yang tadi saya perlihatkan, ini yang dari CDC ya. Ini kita bisa lihat ini kalau yang bawah berat badan, yang ini tinggi badan ya. Anak pendek genetik turunan pendek, kalau kita lihat dari plot tinggi badannya, dia stabil berada di posisi bawah. Ya. Jadi dia nggak ada tuh tadinya tingginya bagus, tiba-tiba turun, enggak. Tapi memang dia dari awal stabil di situ-situ aja. Dan ini mengikuti potensi dari genetik orang tuanya. Ya. Jadi ini orang tuanya nih kita ada rumus ya untuk menghitung potensi genetik ya, dari ayah ditambah ibu tingginya dibagi 2, ada parameter lagi ya, ada rumusnya dah ya. Sehingga dapatlah ini potensi genetik anak tersebut nih. Dia berada di antara 2 garis ini, antara sini dengan ke sini. Jadi kalau dia mau tinggi pun paling tinggi dia di potensi genetiknya di sini ya, kalau di umur segini dia di sini. Nanti remaja dia paling tinggi di sini. Itu yang namanya potensi genetik. Tapi membedakan dia dengan stunting apa ya tadi? Dari lahir sampai kapanpun dia akan berada di bawah garis ini. Stabil, dia rendah ya. Kalau stunting enggak, dia tadinya bagus tiba-tiba turun. Tapi mungkin enggak sih kalau dia pendek terus stuntingnya mungkin aja. Dia udah perawakan pendek terus dia sakit-sakitan, ngasih makan yang enggak benar ibunya. Akhirnya dia udah pendek tambah ya makin menjauh ya karena dia nggak bagus asupannya. Jadi itu membedakan stunting dengan perawakan pendek yang genetik seperti itu. Jadi kurvanya itu beda, ya beda. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab banyak pertanyaan dari yang lain-lain ya, Yanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Suri. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan ke Dr. Nani. Ini dari Ibu Nisa Takwani. Bagaimana mengatasi anak GTM, gerakan tutup mulut, pada awal MPASI, apa yang harus kita lakukan? Padahal menu MPASI sudah coba bervariasi. Bagaimana langkah awal jika memang sudah masuk kategori stunting agar bisa mengejar agar anak kita bisa normal? Silakan Dr. Nani. Oke, terima kasih. Ibu Gita ya tadi ya? Ibu Nisa, Dokter. Oh, Ibu Nisa. Ibu Gita. Ya, selamat siang Ibu Nisa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi itu memang pertanyaannya juga yang umum ya ditanyakan oleh ibu-ibu. Jadi balik lagi sih Bu, sebetulnya anak proses makan, apalagi di usia 6 bulan sampai 1 tahun itu, jadi anak itu kan proses belajar makan. Jadi proses belajar makan itu meliputi banyak hal sih Bu. Jadi baik dari gerakan motorik dari mulutnya dan lidahnya dia, itu dari anatominya dia, terus kemudian juga belajar dari visualnya juga, belajar dari sensoriknya juga gitu loh. Terus kemudian belajar dari postur juga. Jadi postur itu juga sangat mempengaruhi makan. Makanya kenapa disarankan makan itu duduk di meja makan, maksudnya di meja makan, terus kemudian dengan pot. Tapi juga posisinya juga harus bagus. Misalnya
walaupun dia udah punya misalnya meja makan sendiri yang untuk bayi gitu juga harus dilihat. Misalnya kaki itu jangan sampai bergelantungan, tapi ada yang menopang. Kemudian posisinya juga harus tegak. Tingginya juga jangan yang lebih tinggi, misalnya mejanya. Anaknya, bayinya kan susah ya untuk bergerak, untuk ngambil makan atau ngapain gitu. Itu juga pengaruh gitu. Jadi selain itu juga tadi balik lagi lingkungan, ya lingkungan juga berpengaruh. Jadi bukan hanya soal dari si makanannya itu variasi gitu. Nah, balik lagi kadang-kadang mengenai soal variasi makan, itu kadang-kadang anak-anak beda gitu. Jadi ibu juga harus perhatikan sih, akan lebih baik kalau ibu itu punya catatan misalnya gitu. Misalnya si anaknya itu walaupun misalnya ibu udah kayaknya udah pagi makannya ini, siang makannya ini, sore udah ganti lagi gitu makannya. Tapi kok anaknya tetap nggak mau makan misalnya gitu em. Nah, itu juga diperhatikan karena variasi makan buat ibu sama buat bayi itu beda gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin anaknya itu tidak suka misalnya makanannya dicampur. Kayak kita aja kan, kita orang dewasa kan ada tim bubur diaduk, ada tim bubur kagak diaduk gitu. Sama anak juga gitu. Ada yang dia sebetulnya lebih suka makanan itu tidak dicampur, dipisah-pisah gitu. Tapi ada juga anak yang mau makannya tuh dicampur, tidak mau dipisah. Atau misalnya anak yang maunya makannya harus ada kuahnya, tidak mau. Ada yang anaknya makannya kering. Ada yang misalnya dia sebetulnya dia mau makan wortel, tapi tidak mau kalau dipotongnya tuh bulat-bulat. Maunya dipotongnya panjang-panjang misalnya. Itu juga pengaruh gitu kan makan. Jadi banyak faktor yang harus dilihat juga sih Bu. Dan Ibu memang kalau memang benar-benar ingin maksudnya ingin mengejar gitu ya, itu memang butuh usaha sih Bu. Jadi Ibu memang harus perhatikan benar kira-kira anak Ibu ini apa-apa mungkin pertama mungkin dari jenis makanan apa yang dia nggak suka, apa yang dia masih suka, misalnya seperti itu. Terus kemudian juga eh, kira-kira kalau dalam posisi makanan yang dimasak ini dia lebih suka. Terus kemudian juga tadi soal faktor lingkungan, misalnya dia eh, dengan misalnya dengan keluarga mungkin makannya lebih lebih nafsu misalnya kayak gitu-gitu, itu juga harus banyak diperhatikan sih Bu. Jadi itu memang karena butuh pendampingan juga. Jadi biasanya kalau misalnya konsultasi juga biasanya dia juga lama gitu nurutin satu-satu, misalnya pagi makannya apa, gimana, sama siapa, cara makannya gimana, itu juga semua sangat berpengaruh sih Bu. Jadi itu memang semua harus dilihat gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya, karena kan biasanya tiap anak itu agak beda ya. Jadi mungkin bisa memberikan wawasan ke para ibu. Jadi ada beberapa hal lain mungkin yang ibu juga bisa harus perhatikan gitu untuk dalam pemberian makan anak. Baik, terima kasih Dokter Dani. Ada pertanyaan lagi Dok dari Ibu Wina. Seberapa efektif mengkonsumsi suplemen vitamin penambah nafsu makan anak, di mana memang dalam mengatasi anak yang mengalami picky eater untuk mencegah terjadinya stunting. Kemudian, makanan dan minuman apa saja yang penting dikonsumsi anak dalam mendukung tumbuh kembangnya dan kecerdasan otak anak agar optimal, terutama pada anak yang mengalami picky eater. Silakan Dokter. Pertama mengenai suplemen ya. Jadi yang sering kali jadi salah persepsi di ibu-ibu kalau anak itu kalau dikasih vitamin itu berarti makannya pasti lebih pintar dibandingkan tidak dikasih vitamin. Sebetulnya namanya vitamin, suplemen itu kan dari istilah namanya saja sudah ada ya. Jadi suplemen itu hanya menambah sesuatu yang kurang gitu. Karena kita asumsinya kalau dia makannya kurang, asumsinya adalah vitamin mineralnya itu ada yang kurang. Makanya mungkin dokter ada yang menambahkan suplemen vitamin, tapi bukan berarti vitamin ditambah vitamin itu otomatis anaknya akan jadi lebih pintar makan. Itu yang harus diperhatikan. Jadi seberapa efektif ya sebetulnya agak beda ya. Jadi nambah vitamin itu bukan untuk menambah nafsu makan sih gitu. Memang ada beberapa penelitian katanya kalau misalnya ditambah sesuatu tertentu, misalnya contohnya yang sering mungkin ibu-ibu tahu, misalnya kayak kurkuma, kayak itu katanya anak itu lebih nafsu makan. Itu sebetulnya ada memang penelitiannya, tapi pada kenyataannya itu setiap anak itu beda gitu. Dan terutama buat anak-anak itu sebetulnya lebih ke proses makan sih biasanya itu yang berpengaruh.
Terus yang mengenai kedua, makanan apa yang untuk menaikkan berat badan? Semua sih, semua juga penting. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Memang kalau kita bicara soal kalori, lemak itu memang kalorinya lebih tinggi memang. Tetapi dalam proporsi makan itu bukan berarti bayi itu biar berat badannya naik, semua dikasih lemak aja gitu. Yang lain kurang penting misalnya gitu. Yang enggak juga gitu, malah nggak bagus gitu kan. Karena kan kalau lemak terlalu tinggi juga kadang-kadang resikonya itu cepat kenyang kalau makan terlalu banyak berlemak juga gitu. Jadi kalau dibilang makanan apa yang penting, semua penting. Makanan karbohidrat, protein, apa dan lain-lain tuh semua penting. Jadi sama pentingnya sih. Jadi sebaiknya itu cuman saran saya biasanya makan itu sebaiknya lengkap. Jadi jangan kayak tadi, misalnya tadi juga dokter Suri sempat bicara misalnya bubur putih doang misalnya kayak gitu. Itu kan berarti kan nasi doang ya, karbo doang gitu kan. Apalagi pakai kecap asin misalnya kayak gitu. Jadi sebaiknya sih lengkap. Jadi biasanya tipsnya itu supaya karena dia makannya dikit, picky eater. Nah, kalau picky eater itu kan berarti kan sebetulnya dia masih mau makan makanan tertentu. Biasanya kalau picky eater itu masih lumayan untuk variasi makanan itu bisa sampai mungkin 20 30 itu masih ada, variasinya cukup banyak gitu. Nah, itu Ibu bisa lebih fokus di makanan yang biasa dia suka gitu. Jadi biasanya misalnya untuk tiap kali makan itu misalnya ada beberapa misalnya anaknya suka makanannya dipisah misalnya gitu kan, nasi sama apa gitu. Nah, itu usahakan ada satu makanan yang memang dia suka gitu. Jadi misalnya kalau dia lauknya cukanya telur, ya usahakan ada telur. Nanti tinggal untuk untuk yang lainnya misalnya karbonya kalau memang Ibu pengen bisa lebih variasi supaya anaknya enggak itu lagi, karena kan anak picky eater kalau makannya itu terus kadang-kadang ada periode dia bosennya kan, karena setiap hari dia itu gitu, karena ibunya pikir dia maunya makan kalau dikasih itu gitu, misalnya dia kasih kentang goreng dia mau makan tiap hari kentang goreng, lama-lama dia bosen. Nah, untuk memulai sesuatu yang baru ya boleh dicoba yang lain, tetapi ya ada sematkan satu yang memang biasa dia suka. Atau misalnya kalau misalnya snack mungkin makanannya lebih tinggi, misalnya kalorinya misalnya bukan lebih tinggi, lebih padat. Misalnya ibu biasa berikan dia misalnya misalnya kentang gitu misalnya. Ya ibu buatkan kentangnya jangan kentang tok misalnya gitu, tapi kentang bisa ibu bikin bisa dicampur dengan misalnya ayam atau apa gitu, tapi dibikin mungkin sesuatu yang lebih menarik. Jadi walaupun sama-sama dia cuma 3 gigit, tapi yang dia gigit itu isinya beda gitu dengan yang sehari-hari. Jadi ada beberapa tips sih, tapi itu tergantung dari problem makan si anaknya itu seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang mana yang lebih penting, semua penting sih. Terima kasih Dokter Dari saya itu Nani. aja. Ya, baik, terima kasih Dokter Nani atas jawabannya. Di sini pertanyaan yang tadi sudah dibacakan, sementara cukup. Memang masih banyak Dok pertanyaannya yang di kolom Q&A, tapi mohon maaf karena tidak bisa dibacakan satu persatu. Yang tadi pertanyaan yang dibacakan, yang sudah sesuai dijanjikan akan mendapatkan voucher senilai 50.000. Kepada Ibu Sari, selamat kepada Ibu Sari, Ibu Tika, Ibu Nisa, dan Ibu Wina. Mohon nanti menghubungi panitia. Baik, kita ke sesi selanjutnya. Bagaimana peserta, apakah masih semangat? Setelah sesi tanya jawab, kami akan mengadakan kuis Mentimeter. Mohon peserta klik link kuis Mentimeter yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Bagi 3 peserta yang terbaik akan mendapatkan giveaway dari panitia. Silakan klik linknya di share. Ya, baru 3 peserta. Silakan. Di sini ada hadiah yang menarik tentunya.
Semoga tidak ada yang lupa ya. Ya, sudah 4 peserta. Enam peserta. Ya. Ya, oke. Lanjut. Silakan yang belum mengklik. Karena akan ada hadiah yang menarik. Di sini partisipannya ada 100 lebih nih. Ya, siapa cepat dia dapat. Sudah ada 11. Kita mau tunggu sampai berapa menit? Sampai sebanyak-banyaknya. 2-3 menit. Setelah 3 menit, kita akan mulai ya. Ya, ayo semangat para peserta. Karena hadiah sudah menanti. Baru berapa nih? 16, 18. Belum ada setengahnya nih. Ya, sudah 20. Wah, kok turun lagi? Ya, nambah terus. Silakan. Sudah 22. Minimal setengahnya lah. Kalau memang mungkin ini masalah jaringan ya kadang ya. Masalah sinyal. Sudah 24. Kita tambahkan waktu lagi. Sudah berapa ini? 20. Ayo silakan yang belum. 30. Kita bisa hitung atau mau lanjut? Oh, masih lanjut. 1 menit lagi, berapa? Oke. 31 orang. 22. Ya. Makin bertambah pesertanya. Bagaimana? Ya. Semoga jaringannya bersahabat karena hadiah sudah menanti. Oke, baik. Kita tutup ya. Ya, silakan mengisi. Wah, 9 orang yang benar. Lanjut. Ya. Bu Nur. Jangan senang dulu ya, Bu. Masih ada 5 pertanyaan. Masih bisa disusul dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Keren, banyak. Berarti tadi pada nggak tidur ya. Ya, lanjut.
Nah, siapa nih? Wah, masih Bu Nur. Jangan senang dulu, Bu. Lanjut lagi. Ayo, terus. Dari kuis ini ada 3 peserta ya yang akan kami pilih. Masih ada yang salah, mungkin lupa. Bu Nur disusul. Oh, belum, masih Bu Nur. Oh. Lanjut. Ada yang berdebar-debar? Wah, ini pasti udah pada tahu semua ya. Ya, masih ada yang lupa. Mungkin ini Bapak yang jawab kali ya, karena Bapak tidak memberi ASI. Wah, Bu Nur disusul dengan Ibu Nova. Gak apa-apa, masih ada kesempatan lagi. Kita akan memberikan 3 yang terbaik. Belum. Satu lagi ya? Sudah bisa satu lagi. Ya, siapa nih? Wah, disusul. Ini pakai Tanah Abang siapa nih? Oh, Puskesmas Tanah Abang. Oh, ini nggak ada namanya ya. Berarti satu tim nih, keroyokan ya. Ya, terakhir. Apakah yang jadi leaderboard pada sore hari ini? Oh, benar semua. Ya, siapa? Tolong dicatat panitia. Siapa yang juara 1, juara 2, dan juara 3-nya? Leaderboardnya dari Tanah Abang. Yang 2 dan 3-nya? Sudah dicatat? Ya, baik. Terima kasih kepada peserta, kepada seluruh peserta. Nanti hadiahnya akan dihubungi oleh panitia. Ya, jadi siapa saja yang pemenang pada kuis sore ini? Ya, dari kuis Mentimeter kita sudah ada 3 pemenang dari Tanah Abang, Ibu Happy, berarti happy terus ya. Satu lagi sama Ibu Luffy. Ya, selamat kepada pemenang. Ya, dengan berakhirnya kuis. Ya. Oke. Oke. Nah, yang tadi penanya yang terbaik, selamat kepada Ibu Sari, Ibu Tika, Ibu Nisa, dan Ibu Wina. Ya, selamat. Ya, mohon menghubungi panitia, nomor teleponnya yang sudah ada di kolom chat. Ya, dengan berakhirnya kuis Mentimeter tadi, berakhir juga webinar pada sore hari ini. Terima kasih atas segala partisipasinya. Saya segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan kepada para peserta yang sudah sangat antusias mengikuti acara webinar dari awal sampai dengan sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan ada sesi foto maksud saya. Mohon dibuka videonya
kita akan foto bersama. Silakan dibuka videonya. Baik, aba-aba akan dihitung oleh panitia. Belum semuanya ya? Ya, apakah sudah terbuka? Sudah bisa dimulai panitia? Nanti dihitung? Belum? Oke. Selamat PKM Tanah Abang. Sudah mulai? Sudah bisa? Oh, belum? Dihitung? Silakan Pak, dihitung Pak dari Bapak, aba-abanya. 1, 2. 1, 2, 3. Ada berapa slide nih Pak? Ya, satu lagi slide selanjutnya. Sudah? Baik, terima kasih. Nantikan webinar-webinar selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik pastinya. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun sedikit. Ke Muara Angke beli kepiting. Saya bawa ke Kampung Cadas. Ayo kita entaskan stunting agar anak Indonesia cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.